Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Manja Lestari Damanik di Spill Podcast seputar pemilihan dan pemilu. Kali ini tema kita adalah mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Brebes, saya akan mengenalkan. Ini ada narasumber kita yang luar biasa, datang dari Kota Tegal. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Manja juga lebih baik kabarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini saya manggil Mas, Abang atau Bapak ini? Terserah, asal enak aja. Saya manggil Abang aja ya, karena saya lihat ini usianya sedikit sedikit lebih di atas saya. Baik, saya perkenalkan, nama beliau adalah Bapak Imam Ghazali, tempat tanggal lahir di Tegal. Tahunnya nggak usah saya sebut ya, karena beliau masih sangat muda. Jabatan anggota KPU Kota Tegal Divisi Rendatin, Perencanaan Data dan Informasi. Alamat kantor di Kota Tegal. Rumah juga di Kota Tegal. Riwayat pendidikan itu di Universitas Pancasila Tegal. Pancasakti Tegal ya, Universitas Pancasakti Tegal. Jadi memang ini cinta banget sama Kota Tegal ya, bapaknya. SMA Negeri 2 Kota Tegal, SMP Negeri 6 Kota Tegal, SD-nya juga di Kota Tegal. Iya. Semuanya Kota Tegal. Kota Tegal semua. Nggak ada rencana pindah ke mana? Ke Semarang boleh kali ya, di provinsi. Riwayat pekerjaan anggota KPU, dan ternyata beliau juga advokat. Pernah jadi advokat. Duh, hati-hati kita kalau ngomong sama advokat ini. Jadi begitu teman pemilih, tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi saya sudah perkenalkan kepada teman-teman pemilih bahwa narasumber kita ini adalah di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, Bang, ini di Brebes dan di beberapa kabupaten kota ini kan sudah selesai ya. Tahapan sudah selesai. Nah, setelah tahapan apa sih yang dilakukan oleh KPU begitu? Nah, ini kita sedang menghadapi tahapan PDPB. Nah, teman-teman pemilih mau tahu nih, Bang, apa sih sebenarnya PDPB itu, ini menu apa seperti itu. Jadi pengen tahu karena kemarin kita waktu sosialisasi itu bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru PPDB itu kan, jadi mirip-mirip ya Bang ya. Ini kok KPU ngurusin peserta didik baru, ternyata bukan. Ini adalah PDPB untuk data berkelanjutan. Monggo silakan. Ya, baik Mbak Manja, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk duduk bareng sama Mbak Manja di acara Spill Podcast ya, seputar pemilihan dan pemilu. Teman pemilih, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa program prioritas KPU dalam pembangunan demokrasi di Indonesia itu ada 3 yang jadi program prioritas. Yang pertama adalah pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marginal. Terus yang kedua adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tadi yang disampaikan oleh Mbak Manja. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas penguatan kelembagaan SDM di penyelenggara pemilu. Nah, karena ini kita fokus di pemutakhiran data, jadi saya akan mencoba bicara tentang pemutakhiran data pemilih. Jadi bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga bagian dari amanat undang-undang ya. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya di pasal 14 huruf L, 17 huruf L, dan 20 huruf L. Di situ menerangkan bahwa KPU, baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, itu berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi pemutakhiran data pemilih ini menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, dari amanat ini, Undang-Undang di tahun 2017
diturunkanlah sebuah peraturan KPU. Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi turunannya adalah di PKPU nomor 1 2025. Di situ diterangkan tentang pelaksanaan teknis terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sekarang pemutahiran atau PDPB tadi disampaikan ya, PDPB. Jadi itu apa? Jadi PDPB atau yang dijelaskan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih, ya, untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Artinya apa? Bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah kegiatan untuk mengupdate, memperbaharui DPT yang kemarin pada saat pemilu. Jadi pada saat pemilu kemarin sudah ditetapkan, terakhir pada pilkada ya, pada saat pilkada kemarin sudah ditetapkan tentang DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, setelah pemilu ke pilkada kemarin selesai, tadi yang disampaikan oleh Mbak Manja bahwa tugas KPU setelah pemilu itu apa? Nah, ini adalah salah satunya. Jadi ketika DPT kemarin sudah ditetapkan dan pemilu sudah berakhir, di non tahapan ini kita melakukan pemutahiran data yang DPT yang kemarin kita mutakhirkan. Berarti penting ya Bang ya? Itu sangat penting. Artinya apa? Bahwa ini dimutakhirkan terus untuk apa? Tujuannya bahwa ini untuk penyusunan DPT pada pemilu ataupun pemilihan berikutnya. Jadi ya dinamika kependudukan ini kan memang ya dinamis lah kalau dikatakan. Artinya bicara orang meninggal, bicara orang pindah domisili, bicara orang pindah datang ke kabupaten kota, ini kan nggak bisa ditentukan harus setiap 5 tahun sekali kan, enggak. Artinya dalam setiap bulan pasti juga ada orang meninggal. Nah, ini kan harus diperbaharui. Artinya yang kemarin masuk DPT di pemilu ketika mohon maaf ini di saat ini meninggal, berarti kan harus dikeluarkan dari DPT. TMS berarti ya? Atau TMS tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, seperti itu. Ya, berarti tadi disampaikan ada PKPU 1 tahun 2025. Nah, di sana mungkin dijelaskan mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Jadi begitu teman-teman pemilih. Disampaikan tadi juga kalau sudah meninggal kan nggak mungkin juga memilih ya. Betul, tidak mungkin masukkan lagi. Dimasukin lagi. Jadi memang harus dikeluarkan. Atau bahasa kalau di bahasa peraturan itu ditandai pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi memang terkait dengan pemutahiran ini ya, pemutahiran data pemilih untuk mengupdate ya, memutakhirkan, karena kan memang salah satu tujuannya bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu ini bisa menyediakan data dan informasi pemilih yang terupdate, yang komprehensif, yang akurat, yang mutakhir ya, mutakhir artinya terkini. Ya kan, artinya terkini. Jadi di dalam TPT ini, dalam daftar pemilih tetap ini, dengan dinamisnya pendudukan warga masyarakat ya, ini ketika ada yang meninggal atau tadi bahasanya tidak memenuhi syarat, tentunya kita harus dikeluarkan dari DPT, dari DPT, dan ketika ada pemilih baru. Jadi pemilih baru, artinya pemilih baru adalah pemilih yang pada saat pemilu itu belum mencapai 17 tahun dan pada saat kegiatan pemutahiran data pemilih sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah atau pernah menikah. Itu sasarannya itu bisa dimasukkan dalam daftar pemilih yang saat ini lagi dilaksanakan. Ada juga misalkan yang kemarin pada saat pemilu kemarin Polri ataupun TNI yang masih aktif ya. Nah, pada saat sekarang mungkin mereka sudah pensiun, sudah berubah menjadi sipil. Ini menjadi pemilih baru, pemilih pemula, ini juga harus dimasukkan lagi seperti itu. Jadi gitu teman pemilih, kalau ada teman-teman pemilih yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, boleh mendaftarkan
pada KPU, boleh di KPU Brebes ataupun Kota Tegal. Dimanapun ya. Dimanapun, ya. Jadi kalau memang tempat domisilinya itu di Brebes atau di Kota Tegal, kalau sudah berusia 17 tahun berarti sudah mempunyai hak pilih. Begitu. Nah ini KPU bekerja sama dengan instansi mana saja Bang untuk khususnya PDPP ya untuk data. Jadi ini, jadi dalam kegiatan PDPP ini atau pemutaran data pemilih berkelanjutan ini, KPU khususnya kabupaten kota ya, itu ada tiga tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah pengolahan data, yang kedua koordinasi, yang ketiga pemutakhiran, dan yang keempat rekapitulasi. Nah, pengolahan data ini seperti apa? Pengolahan data diantaranya adalah pengecekan data dan pemetaan data. Pengecekan berarti untuk memastikan informasi elemen data dari warga tersebut, yang memastikan. Pemetaan itu untuk bisa memetakan mana-mana pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru ataupun pemilih pindahan seperti itu. Ini tugas ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dalam PDPP ini. Salah satunya itu tadi adalah pengolahan data. Yang kedua adalah koordinasi. Nah, tadi yang menjadi pertanyaan oleh Mbak Manja, koordinasi. Kita koordinasi dengan siapa aja dan tujuannya apa sih koordinasi tersebut? Ya gitu. Jadi kita dalam kegiatan PDPP ini kita juga berkoordinasi pertama dengan Bawaslu, sama-sama sebagai penyelenggara ya, sebagai katakan mitra kita. Bawaslu, yang kedua dengan Disduk Capil ya, yang membidangi dalam dunia kependudukan ya. Terus dengan instansi lain seperti TNI, dengan Polri, ataupun dengan instansi lain. Nah, tujuan kita koordinasi itu, tujuannya adalah sebagai upaya untuk mendapatkan masukan data, mendapatkan masukan data terhadap data pemilih tersebut. Artinya apa? Bahwa dalam proses pemutakhiran ini, selain kita juga menerima bahan data pemilih, kalau dulu itu zaman pemilu ada namanya DP4 untuk melakukan coklit sebagai bahan untuk melakukan coklit DP4. Nah, sekarang di PDPP ini kita bahan juga diterima oleh KPU RI. Kita dapatkan dari KPU RI untuk melakukan pemutakhiran itu. Selain bahan dari KPU RI, kita juga bisa mendapatkan masukan dari tadi instansi tadi, kayak dengan Bawaslu, dengan Disduk Capil, dengan TNI Polri, ataupun dengan misalkan Kemenag ya gitu. Kemenag itu contoh misalkan kenapa kita ada koordinasi Kemenag? Karena ada apa? Bisa aja di dalam Kemenag itu dia mempunyai data warga masyarakat yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, itu punya hak pilih ya? Dia punya hak pilih, betul, itu punya hak pilih. Artinya kita koordinasi situ. Nah, jadi koordinasi dengan instansi-instansi tersebut yang saya sampaikan ini tujuannya adalah sebagai upaya untuk mendapatkan masukan data. Misalnya gini, kita koordinasi bahwa mereka khususnya Bawaslu juga sudah pada tahu bahwa KPU saat ini lagi menyelenggarakan PDPP untuk memutakhirkan data pemilih yang kemarin. Nah, dari warga masyarakat ataupun dari Bawaslu sendiri, dia juga melakukan pengawasan, melakukan monitoring juga terkait dengan warga yang memang saat itu baru masuk 17 tahun ataupun yang baru masuk pindah domisili. Jadi terbantu itu. Ya, terbantu, artinya mereka memberikan masukan data kepada kami, ya, data kepada kami untuk kita juga masukan untuk dimutakhirkan juga seperti itu. Ada kelemahannya nggak sih, Bang? Apa namanya dipersulit nggak sih sama teman-teman instansi lain? Apa malah terbantu begitu maksudnya? Dari TNI Polri mereka sangat membantu atau ada yang mengulur-ngulur data atau seperti apa? Ya, alhamdulillah selama ini khususnya kami di Kota Tegal ya melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi tadi yang saya sampaikan, sehingga kami boleh dikatakan berjalan dengan lancar dan mereka selalu support. Karena bahwa koordinasi ini kan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan bukan hanya KPU Kota Tegal, tapi provinsi dan KPU RI. Tetapi pelaksanaannya waktunya memang berbeda. Kalau KPU Kabupaten Kota itu melaksanakan PDPP atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk provinsi dan KPU RI itu 6 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali lah. Jadi di tahun ini di bulan Oktober ini
kita menuju ke triwulan keempat. Triwulan keempat. Berarti ini baru ya Bang? Sudah mulai triwulan keempat. Kemarin triwulan ketiga kita sudah selesai dengan terakhir dengan melakukan rekapitulasi lewat rapat pleno terbuka yang setiap kabupaten kota melaksanakan itu. Dan itu diumumkan. Diumumkan hasil dari rekap itu diumumkan di laman web KPU kabupaten kota masing-masing, seperti itu. Nah, kalau bicara tadi terkait dengan koordinasi sih, alhamdulillah selama ini boleh dikatakan karena mereka juga ini bagian dari apa ya, program nasional ya, pemilihan ini kan program nasional, artinya mereka juga sudah sangat mensupport kita terkait dengan program ataupun kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya, berarti memang tidak ada kendala ya untuk koordinasi. Untuk koordinasi alhamdulillah tidak ada kendala. Instansi lain. Nah ini kita mau tahu ini Bang, pengalamannya pada saat Coktas nih, pada saat turun ke ke lapangan ya, kan kita itu banyak ketemu sama masyarakat. Kira-kira ada pengalaman menarik apa yang ketika ketemu masyarakat? Nah, kalau di Brebes kan kita pernah nih Bang, ketika Coktas ternyata dikirain kita nagih utang atau dikirain kita itu kira-kira begitu. Nah, siapa tahu di Kota Tegal itu berbeda atau dikirain seperti apa gitu, monggo Bang. Jadi saya perlu jelaskan dulu, tadi sampaikan Mbak Manja ke teman pemilih barangkali tadi sampaikan Mbak Manja Coktas itu Coktas apa kan seperti itu. Jadi kegiatan PDPP ini yang tadi saya sampaikan ada empat poin ya, pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, dan salah satunya terakhir adalah rekapitulasi. Coktas ini bagian atau salah satu metode untuk memastikan pemutakhiran. Memang kalau dalam bicara tentang di peraturan KPU nomor 1 2025 itu tidak tercantum secara eksplisit bahasa Coktas itu nggak ada. Cuma bahwa Coktas ini salah satu metode untuk memastikan pemutakhiran. Artinya apa? Data yang kami terima, baik itu data itu KPU RI ataupun data yang bersumber dari instansi tadi masukan, itu kita pastikan dengan turun ke lapangan. Turun ke lapangan dalam ini namanya Coktas. Jadi Coktas itu adalah coklit terbatas. Dulu zaman ada pemilihan itu namanya coklit, kita ada yang melaksanakan petugas coklit itu Pantarlih ya. Mereka datang ke warga. Data yang ada misalkan ini warga sini didatangi ternyata memang meninggal masih ada seperti itu. Nah, Coktas itu juga sama. Coktas kita melakukan Coktas coklit terbatas itu kita turun langsung ke lapangan, kita bawa data pemilih-pemilih, misalkan kita sampel ya, nggak semuanya karena ini keterbatasan ya. Kita sampel betul, namanya juga terbatas. Kita sampel, misalkan kita sampel yang meninggal, kita pastikan turun ke lapangan apakah mereka ngapunten warga masyarakat tadi data kami yang kami terima meninggal apakah betul atau tidak. Nah, pengalaman kami di lapangan khususnya kami di Kota Tegal ya sebenarnya hampir sama tadi disampaikan oleh Mbak Manja. Karena warga masyarakat kan berpikirnya setelah pemilu selesai sudah selesai, nggak ada kegiatan lain, ini mereka nggak tahu. Nah, jadi ketika kami datang ke warga, datang ke masyarakat, ketika kami ketuk pintu, ya sama, mereka ada yang berpandangan bahwa apalagi bicara terkait dengan data, kadang kita ketika Coktas harus boleh dikatakan menunjukkan dokumennya ya untuk memastikan misalkan meninggal apakah dia punya akta kematiannya. Mereka ada yang berpikir menanyakan apakah ini nanti dapat bantuan Pak, berbantuan seperti itu ya. Walaupun sebelumnya ya kami sudah jelaskan. Artinya bahwa kami dari KPU, tujuan kami datang ke sini ini kalau dulu namanya coklit, ini namanya Coktas, ini untuk memastikan data yang kami terima apakah betul, misalkan data yang kami meninggal apakah sudah meninggal, apa memang nggak ada. Seperti itu. Terus kami kemarin juga di Kota Tegal ada juga data yang pemilih itu berusia lebih dari 100 tahun masih ada. Masih ada. Jadi kata kami menerima cuman memang ada dua orang begitu. Ini untuk memastikan benar enggak sih bahwa dia berumur 100 tahun kan begitu. Kami langsung turun ke lapangan dengan Coktas itu kita temuin ternyata memang yang satu memang sudah meninggal. Yang satu sudah meninggal kira-kira kalau nggak salah sih 3 bulanan lah. Terus yang kedua masih hidup memang.
Masih hidup. Kita datang masih hidup, kita lihat dokumennya, KTP segala macam ya. Kita cek memang benar sesuai tahun kelahirannya sampai dengan sekarang umurnya memang lebih dari 100 tahun. Iya. Nah itu kan yang 100 tahun itu kan datanya invalid ya. Ikutnya data invalid. Ketika kita menemukannya di lapangan masih itu berarti kita wajib melaporkan ya Bang ya, istilahnya memperbaiki datanya. Nah inilah pentingnya sebenarnya ketika kita di lapangan dan menemukan ada hal yang baru, kita wajib memperbaikinya gitu ya Bang ya. Jadi memang di daftar pemilih ini kan kategorinya ada dua lah, kalau saya kira dua. Satu, pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih yang memenuhi syarat. Pemilih tidak memenuhi syarat ataupun boleh dikatakan sudah tidak menjadi hak pilih lagi, nggak mempunyai hak pilih lagi. Satu adalah meninggal. Yang kedua belum berumur 17 tahun. Yang ketiga masih aktif menjadi tentara nasional Indonesia, TNI ataupun Polri. Ya, terus yang keempat dia pindah domisili. Jadi awalnya misalkan di Kabupaten Brebes, ternyata dia sudah pindah dengan menunjukkan bukti dokumennya. Nah, dia ini sudah masuk di daftar pemilih Kabupaten Brebes, dianggapnya sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di Kabupaten Brebes. Iya, tapi di tempat lain dia sudah masuk memenuhi syarat. Dan sedangkan untuk memenuhi syarat tadi selain TMS ataupun tidak memenuhi syarat, sedangkan yang memenuhi syarat itu adalah yang sudah berumur 17 tahun. Terus pindah masuk. Pindah keluar ya, pindah domisili ya, pindah domisili ini kan keluar sama yang masuk. Ya, jadi ketika ada warga yang masuk pindah ke sini ke Kabupaten Brebes misalkan ya, datang ke sini dan dia menunjukkan bukti dokumennya bahwa KTP-nya sudah Kabupaten Brebes, ya kita harus masukkan dia sudah memenuhi syarat dan sudah menjadi hak pilihnya warga Kabupaten Brebes. Betul. Bisa juga pensiunan TNI Polri, ya kan, artinya TNI Polri yang sudah tidak aktif lagi dan berubah menjadi sipil, nah dia juga bagian dari pemilih pemula yang bisa dimasukkan untuk menjadi daftar pemilih di KPU setempat. Di mana dia akan memilih sesuai dengan dokumennya ya, sesuai dengan dokumennya. Ini namanya apa Bang kira-kira kalau untuk menata data itu ada aplikasinya ya namanya? Oh ya, jadi memang dalam proses PDPP ini ya sebenarnya bukan cuma PDPP. Dulu pada saat penyusunan daftar pemilih juga kita memang KPU dibantu dengan namanya sistem informasi teknologi. Teknologi itu dengan nama SIDALI. Sistem informasi data pemilih. Jadi sistem SIDALI ini membantu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ya, itu dalam rangka untuk menyusun, mengkoordinasikan, terus mengumumkan dan memelihara data pemilih. Jadi semuanya itu semua data pemilih itu masuk dalam sistem SIDALI. Kita nggak bicara manual ya, artinya manual misalkan dalam sebuah rekapitulasi ya kan, bahwa awalnya misalkan DPT sekian 200.000 misalkan 200.000, terus sudah ada yang meninggal 10 kan? Terus hanya dikurangi itu nggak seperti itu. Semuanya proses pemutahiran, mengunggah pemilih yang baru maupun yang mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat itu lewatnya sistem informasi data pemilih ataupun SIDALI tersebut. Jadi sistem ini memang boleh dikatakan sangat membantu kami penyelenggara ya dalam memproses pemutaran data pemilih berkelanjutan ini. Iya, jadi mungkin di situ juga ketahuan mana data yang ganda, misalnya beliau ada di kabupaten kota lain. Ada. Bisa. KPU sangat terbantu ya untuk melihat data tersebut dan untuk menatanya. Gitu. Nah, kira-kira apa sih yang diinginkan KPU Bang untuk peran dari masyarakat sebenarnya itu seperti apa begitu? Karena memang yang kita lihat masyarakat kalau tidak butuh-butuh banget, misalnya untuk yang TMS tadi ya, untuk yang akta kematian, misalnya kalau tidak ngurus BPJS atau masih ada sangkut paut administrasi itu jarang sekali untuk mengurus akta kematian begitu. Nah ini bagaimana KPU untuk mengatasi ini? Jadi memang KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya kita butuh bantuan dan support juga dari
yang lain ya, dalam hal ini ya kayak instansi-instansi terkait dan juga warga masyarakat. Harapannya bahwa dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini ataupun mengupdate DPT terakhir lah, kalau saya lebih pastinya itu menjelaskan bahwa kami sangat berharap pada warga masyarakat. Nah, kepada warga masyarakat ini untuk bisa memberikan masukan juga, masukan kepada kami ataupun melaporkan ketika misalkan mohon maaf ada salah satu keluarganya ataupun tetangganya ataupun dia sendiri misalkan dia sendiri misalkan pindah domisili. Ya, pindah domisili dia bisa melaporkan ke KPU ataupun ketika ada yang meninggal dia bisa melapor ke KPU untuk bisa bahwa warga tersebut yang katakan yang sudah pindah domisili ataupun yang meninggal itu bisa dikeluarkan dalam daftar pemilih tetap, dalam daftar pemilih itu jadi bahwa laporan masyarakat ini sangat penting juga. Sama tadi ketika bicara koordinasi ya, ketika bicara dengan koordinasi dengan instansi terkait, ini kan juga sebagai bahan masukan ke kami. Nah, dengan masyarakat pun juga sama seperti itu. Dengan masyarakat harapannya juga sama, masyarakat bisa ikut berperan aktif. Walaupun masyarakat ikut berperan aktif ini bukan hanya dalam proses pemutaran data pemilih ya, tapi setidaknya dalam pendidikan pemilih, pendidikan politik juga masyarakat bisa ikut berperan serta ya, kepada warganya untuk bisa memberikan pendidikan politik. Selain itu memang tugas kami sebagai penyelenggara. Tetapi di dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan ini ataupun PDPB kami sangat terbantu apabila memang masyarakat juga ikut berperan aktif bisa melaporkan tentang status kependudukan dari dia sendiri ataupun dari warganya. Berarti memang kita harus mengajak masyarakat, teman pemilih jika memang ada keluarga yang meninggal dunia yang dimaksud tadi TMS ya. TMS tadi, terus jika memang memenuhi syarat sudah berumur 17 tahun juga melaporkan kepada KPU dan tak lupa juga mungkin tetap administrasi sama Dukcapil juga ya. Soalnya walaupun sudah 17 tahun tetap harus rekam KTP. Ini harapannya apa ini Bang untuk ini kan teman-teman pemilih tadi sudah mengetahui ya apa itu PDPB, pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah ini bagaimana cara kita untuk mendaftarkan ke KPU itu kan harus ada datanya juga, dokumennya juga harus ada begitu. Nah ini agar memudahkan teman-teman pemilih ini KPU ada media sosialnya nggak sih atau link atau coba apa aja sih Bang media sosial yang dipunya KPU? Jadi kami dalam menginformasikan ya dan kami juga dibantu oleh medsos ya kalau di kami itu ada Instagram, ada Facebook, ya kan, terus website juga di situ juga ada dan yang lainnya. Jadi segala informasi tentang kegiatan kami itu kami share di medsos tersebut. Salah satunya adalah di PDPB. Nah, terkait dengan tadi masalah laporan masyarakat juga mereka bisa menyampaikan dengan laporannya itu bisa datang langsung ke kantor ataupun bisa lewat surat elektronik. Ataupun bisa juga mereka bisa di medsos menyampaikan. Gampang sekali ya sekarang. Ya, intinya kita prinsipnya gini bahwa KPU sebagai lembaga pelayanan ya, kami biasanya melayani. Itu yang menjadi prioritas kami intinya. Menjadi prioritas kami sebagai penyelenggara pemilu bahwa kami harus selalu siap melayani warga masyarakat terkait dengan kepemiluan, baik dengan data pemilih ataupun terkait dengan hal-hal yang lain yang hubungannya dengan kepemiluan. Prinsipnya itu, kami tidak bisa menolak ataupun apa terkait dengan apa-apa yang harus informasi ataupun apa itu enggak. Ya, jadi teman-teman itu banyak ya media sosial KPU itu sangat banyak sekali, ada TikTok mungkin Instagram, Facebook dan website KPU juga ada. Jadi sangat terbuka sekali ya untuk teman-teman juga jika ada informasi-informasi yang kira-kira belum clear itu bisa ditanyakan kepada KPU dan namanya juga melayani ya Bang ya, melayani dengan sepenuh hati. Dengan senyum riang gembira kira-kira begitu. Nah pada saat tahapan kemarin kan luar biasa ya tenaga dan ini kita benar-benar dikuras. Nah ini kita memang
waktunya untuk sosialisasi gitu. Nah, sosialisasi PDPB, sosialisasi pendidikan pemilih juga ya Bang ya. Kita juga ada. Itu tadi yang saya sampaikan menjadi program prioritas dalam membangun demokrasi, salah satunya ya pendidikan pemilih. Iya, pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini salah satunya kita harus selesaikan administrasinya dulu ya. Jadi kalau administrasi kita di misalnya PDPB udah selesai, jadi kita bisa untuk memilih ke depannya. Jadi memang ini sangat penting ya untuk pemilu ke depan gitu. Ya, jadi memang di PDPP ini kenapa sangat penting bahwa ini kan untuk memperbarui DPT pemilu terakhir kemarin ya secara berkelanjutan terus menerus untuk menyusun DPT pemilihan berikutnya yang insya Allah mungkin di tahun 2029 ada pemilu lagi ya. Kita memang untuk daftar pemilih kita persiapkan dari sekarang, kita selalu bahasanya selalu update, kita mutakhirkan ya di KPU Kabupaten Kota itu setiap 3 bulan sekali. Makanya kan tadi yang saya sampaikan yang 4 itu yang terakhir adalah rekapitulasi. Jadi itu kegiatan PDPP yang terakhir pada saat rekapitulasi itu lewat rapat pleno terbuka. Jadi pada saat rapat pleno terbuka itu nanti disampaikan, diumumkan tentang daftar pemilih yang terakhir per bulan ini, ya kan, di rapat pleno terbuka tersebut. Misalkan Kota Tegal ini contoh misalkan ya, kemarin DPT-nya baru 212-277 ya kan. Nah kemarin setelah ada pemutakhiran data pemilih kita update ya di triwulan ketiga di rapat pleno, kita sekarang DPT-nya bertambah ya? Bertambah ya Bang ya? Ya kemarin kita bertambah menjadi 216.578 kalau nggak salah DPT untuk yang sekarang itu tadi karena memang banyak, karena bertambah terjadi kemungkinan karena memang banyak pemilih-pemilih baru dan juga yang sudah banyak yang meninggal seperti itu. Iya, jadi itu dia teman pemilih, luar biasa ya obrolan kita kali ini. Di sini mungkin saya bisa menjelaskan kembali ya Bang ya, yang disampaikan tadi yang di PKPU 1 tahun 2025 yang dimaksud yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah itu adalah yang meninggal dunia, pemilih ganda, belum genap berusia 17 tahun atau yang belum kawin itu yang tidak memenuhi syarat ya. Pemilih pindah domisili, pemilih menjadi prajurit TNI atau kepolisian, warga negara asing atau pemilih yang telah dicabut hak politiknya begitu. Nah, gimana yang pemilih baru yang dimaksud ayat 1 tadi ya Bang ya, pemilih yang genap berusia 17 tahun pada saat dilakukan ini PDPP ya, dan sudah kawin atau sudah pernah nikah begitu. Nah pemilih yang telah berubah status, misalnya sudah jadi TNI sekarang udah jadi sipil pensiun lah itu atau sebaliknya seperti itu, dan mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan yang penjabatan hak pilihnya dan pemilih pindah masuk. Nah ternyata ini banyak sekali ya yang harus ditata oleh KPU. Nah sebenarnya kemarin kita juga pernah menghadiri acara itu ya, menjadi narasumber di beberapa acara Kesbangpol. Ini juga dipertanyakan juga, ini KPU kok sibuk sekali ya, belum pemilu aja udah baru selesai pemilu udah ngurus ini lagi begitu. Tapi ternyata memang ya inilah kerja KPU begitu ya. Selain kita ngurusin logistik juga kita harus tata sosialisasi pendidikan pemilih. Nah ini adalah salah satu untuk suksesi pemilu dan pemiluan berikutnya. Jadi memang nggak ada berhentinya ya Bang ya. KPU itu memang nggak ada berhentinya. Memang di sini adalah getol-getolnya KPU untuk sosialisasi seperti itu. Mungkin itu yang ini Bang, mungkin ada closing statement mungkin dari Bang Igo, soalnya jauh-jauh dari kota Tegal ya narasumber kita yang luar biasa ini, karena beliau adalah salah satu senior Rendatin juga ini, sudah lama di Rendatin, jadi ilmunya sudah mulai banyak lah, melotok lah kalau bahasa sininya. Monggo Bang. Baik, terima kasih Mbak Manja, teman pemilih yang saya banggakan khususnya di masyarakat Kabupaten Brebes ya. Pertama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada KPU Kabupaten Brebes yang sudah memberikan tempat kepada saya untuk
sharing, untuk berbagi terkait dengan pemutaran data pemilih. Tentunya bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu, tadi sudah sampaikan Bang Manja, bahwa tugas-tugas kami itu tidak hanya berhenti pada saat ada pemilu ataupun pemilihan. Di luar itu kami tetap ada tugas-tugas yang memang harus kami kerjakan untuk pemilu berikutnya. Harapannya tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh ya support, masukan dari masyarakat terhadap apapun untuk suksesnya pemilu di tahun berikutnya. Karena bagaimanapun bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat ya. Nah, nanti tentunya ini melibatkan semua unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan ataupun dalam proses menuju ke pemilu berikutnya ini sangat berarti bagi kami, sangat membantu bagi kami, seperti itu. Sepertinya saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan statement ini terakhir ya. Prinsipnya saya sangat berterima kasih kepada warga masyarakat baik Kabupaten Brebes maupun Kota Tegal sebagai tempat saya berada di situ, yang kalau boleh saya katakan di pemilihan ataupun pilkada kemarin sudah berjalan dengan lancar, seperti itu. Harapannya bahwa ke depan nanti di tahun 2029 untuk pemilu berikutnya insya Allah dilaksanakan tahun 2029, peran masyarakat juga sangat berarti bagi kami. Baik, terima kasih Bang atas closing statementnya, dan itu dia teman-teman pemilih, ini sangat penting ya untuk pemilu dan pemilihan ke depan agar bisa datanya tertata. Jadi tidak ujuk-ujuk teman-teman mau memilih di situ memperbaiki data. Jadi ini adalah kerja-kerja yang memang dipipil istilahnya. Nah, pada saat nanti kita pemilu dan pemilihan ini tidak mendadak gitu, kita udah punya data yang akurat dan sudah mutakhir begitu. Terima kasih Bang atas waktunya. Kami sangat berterima kasih sekali atas sharing knowledge-nya juga dan ilmu yang udah disampaikan kepada teman pemilih. Nah, ini tidak berhenti di sini saja teman pemilih. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, yaitu bareng-bareng Bang Spill Podcast seputar pemilihan dan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.